Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semuanya diberikan kesehatan, kemudian diberikan kelancaran, sahabat semuanya. Ini waktunya musim hujan. Nah, sudah cukup banyak musim hujan, biasanya identik dengan musim endemik beberapa penyakit, entah itu di sapi ataupun di kambing. Nah, sahabat semuanya, beberapa waktu ini saya mendapatkan laporan terkait kematian cempe cukup banyak, dan tahun yang lalu juga seperti itu. Nah, saya mendapatkan kiriman beberapa video yang itu ada di Jawa dan juga ada di Lampung seperti itu. Nah, saya akan melengkapi nanti dengan beberapa jurnal bahwasanya memang pada peternakan kambing yang peternakannya mahal-mahal kambingnya, contoh kambing bur di Indonesia itu masih mahal, atau mungkin kambing saanen itu di Indonesia juga masih mahal. Ini memang tantangannya adalah diproduksi ataupun direproduksi. Diproduksi kalau di kambing perah berarti di susunya, kemudian kalau di kambing potong breeding itu adalah bagaimana keselamatan atau keberhasilan panen cempenya, apa semuanya. Nah, yang menjadi kendala adalah beberapa penyakit belum terkendali. Salah satunya adalah kematian cempe. Kematian cempe pada masa sebelum sapi atau baru lahir seperti itu. Apa permasalahannya? Nah, di video ini saya akan jelaskan termasuk beberapa penanganan pencegahannya, sahabat semuanya. Nah, sebagai dasar latar belakangnya bahwasanya memang cempe ini sangat rentan terhadap hal-hal yang bersifat kematian, hal-hal yang bersifat menyebabkan infeksi. Nah, sahabat semuanya, ada beberapa penyebab kematian pada cempe yang mungkin bisa saya lihat dari beberapa jurnal terbaru, bahwasanya memang kalau kita lihat kematian cempe pasti tadi menyebabkan kerugian yang besar, karena otomatis pada pola-pola breeding ataupun pola-pola mendapatkan genetik yang bagus itu sangat mengganggu untuk segera terjadinya kualitas yang unggul. Nah, padahal yang diharapkan adalah F1, F2 nya dari cempe ini nanti akan menjadi tulang punggungnya atau menjadi genetik yang lebih bagus, sahabat semuanya. Nah, di beberapa jurnal, sahabat, ini ada penyebab kematian. Di jurnal Alzheimer tahun 2020 ini dia menyebutkan bahwa penyebab kematian tertinggi adalah agalaksia, yaitu salah satunya adalah induk yang tidak keluar air susu, ataupun barangkali cempenya tidak mau nyusu. Wah, seperti itu, agalaksia. Nah, ini juga identik dengan isu-isu yang beredar bahwasanya kambing-kambing ataupun sapi-sapi yang terkena PMK, begitu dia masa fase laktasi dia tidak keluar air susunya. Ini agalaksia, kita catat salah satunya. Ini hampir 48% itu matinya karena agalaksia cempe. Nah, kemudian yang kedua lemah itu sampai 21%. Kemudian ada masalah di saluran pencernaan, enteritis, itu sampai 11%. Kemudian ada penyakit paru-paru. Nah, sahabat semuanya, jadi di permasalahan utamanya salah satunya di jurnal ini, di Alzheimer ini, dia ada kematian cempe karena memang agalaksia. Jadi memang penting banget dilakukan. Ketika cempe itu lahir, pastikan bahwa dia mendapatkan susu atau kolostrum dari induknya, seperti itu. Bagaimana kalau dia kondisinya lemah? Ya kita susukan. Atau dalam peternakan yang modern, cempenya sudah langsung dipisahkan dari induknya, seperti itu. Nah, ini apalagi kita lebih hati-hati lagi pada saat musim
PMK ini. Musim PMK walaupun dipisahkan dengan induknya, tapi dia minum susu dari induknya atau dari yang lainnya dalam satu populasi, itu pasti akan ikut terinfeksi. Walaupun kita lihat bahwa perkembangan PMK di kambing itu tidak terlalu parah seperti ada yang di domba, sapi kan, seperti itu. Nah, itu agalaksia. Kemudian tadi lemah, kelemahan, cempe lahir lemah dan segala macamnya. Kemudian enteritis juga beberapa hal menyebabkan enteritis, radang pada saluran pencernakan, ditandai dengan diare, itu ada E. coli, kemudian Eimeria, cacing dan segala macamnya. Nah, di El Sharif tahun 2005 menyebabkan bahwa faktor risiko yang berkaitan dengan kematian anak kambing atau cempe di tahun 2005 ini menyebutkan bahwa cempe yang lahir tidak dipisahkan dengan induknya, tidak ada pemisahan dalam populasi, ini risiko matinya 8 kali lebih gitulah. Nah, artinya manajemen pemeliharaan cempe ketika dia melahirkan harus benar-benar fix seperti apa, kan, seperti itu. Karena kalau dia tidak dipisahkan, dia dalam satu populasi besar, ada namanya mismothering, dia akan kesusahan mencari induknya. Ini menyebabkan angka kematiannya 8,14 kali lebih tinggi dibandingkan yang dipisahkan. Nah, kemudian ternyata di sini juga dijelaskan aktivitas berjalan. Aktivitas berjalan lebih dari 5 kilo ini juga meningkatkan angka kematian cempe 4,16 kali dibandingkan yang tidak ada aktivitas jalan. Kemudian mismothering tadi, cempe-cempe yang berada dalam satu populasi besar, ketika dia kehilangan induk, susah mencari induk, dia risiko matinya 4 kali lebih dibandingkan dengan yang dia sangat mudah mendapatkan induk, akses ke induknya, seperti itu. Kemudian cempe-cempe dilahirkan dari induk yang divaksin pada saat bunting. Nah, pada induk-induk ini biasanya memang bunting itu dilakukan vaksinasi. Salah satunya adalah vaksinasi CDNT, Clostridium perfringens tipe C, tipe D yang menyebabkan diare, kemudian adalah tetanus yang mana yang menyebabkan kejang pada cempe ataupun pada induknya. Ini kejang banyak kasusnya di lapangan. Barangkali itu Clostridium tetanus seperti itu. Nah, ini induk yang tidak divaksin pada saat bunting, ini cempenya risiko kematiannya 3,9 kali dibandingkan cempe-cempe yang lahir dari induk yang tervaksinasi. Nah, ini pentingnya vaksinasi pada induk bunting, salah satunya seperti itu. Kita harus sudah mulai memikirkan bagaimana supaya kita bisa mengusahakan vaksinasi. Salah satunya adalah tadi CDNT, Clostridium perfringens tipe C, tipe D, dan juga Clostridium tetanus, seperti itu. Kemudian ternyata pemberian vaksinasi pada cempe yang setelah lahir karena induknya belum divaksin, kemudian kita vaksin cempenya juga bisa menyelamatkan lebih banyak lagi. Cempe yang tidak divaksin CDNT ini setelah lahir ini resikonya 2,9 kali. Cempe yang tidak divaksin dengan CDNT 2,9 kali, risikonya lebih tinggi menyebabkan kematian. Nah, kemudian di El Sharif juga dia menyebutkan bahwa gejala kematiannya disebabkan diare 59,8%, gangguan pernafasan 13,3%, dan yang lainnya kombinasi antara diare dan pernafasan. Bakteri penyebab paling utama salah satunya adalah E. coli, Escherichia coli. Nah, sahabat semuanya, ini harus kita serius perhatikan. Escherichia coli ini penyebab infeksi di pencernaan, yaitu menyebabkan diare, angkanya sampai 63%. Jadi diare yang menyebabkan kematian pada cempe itu 63%-nya disebabkan karena E. coli. E. coli-nya dari mana? E. coli-nya salah satunya adalah dari minuman. Dari minum yang kotor, diminum sama induknya, kemudian kotor, kemudian menyebabkan air yang terkontaminasi ini masuk ke air susu, kemudian masuk ke
cempe. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang airnya terkontaminasi dengan E. coli tinggi, susunya juga bisa terkontaminasi, diminum setiap hari menyebabkan diare, atau lingkungannya yang benar-benar kotor, lingkungan yang kotor, sementara si induk dia bisa duduk di mana-mana, ambingnya menempel di mana-mana, ini yang menyebabkan ketika dia disedot langsung dari induknya, maka ini bonus dengan kontaminasi E. coli. Kemudian bisa jadi juga karena pemerahan yang tidak bersih. Pemerahan tidak bersih, tidak melakukan proses pembersihan atau dipping setelah pemerahan, atau pembersihan puting dan ambing ketika mau pemerahan. Nah, sahabat semuanya, jadi PMK bisa menjadi dugaan dalam fase kita masih mengalami PMK, penyebab kematian cempe. Kemudian yang kedua adalah saluran pencernaan, yaitu di diare. Diare ini banyak disebabkan karena infeksi kompleks, sebenarnya viral dan bakterial, tapi bakteri yang paling banyak adalah salah satunya adalah E. coli, kemudian Clostridium perfringens tipe C, tipe D. Ini juga menyebabkan salah satunya ketika ada Clostridium perfringens biasanya ada koksidiosis. Nah, ini diare yang menyebabkan diare. Langkahnya tadi jelas, kita bersihkan air minumnya, kita pastikan, coba diuji apakah ada kontaminasi E. coli dalam air minumnya, kontaminasi coliform dalam air minumnya. Kalau memang itu terjadi, ya mungkin harus kita segera lakukan proses water treatment. Kita bersihkan dengan klorin dan segala macamnya supaya air minumnya ini menjadi bersih. Nah, hati-hati karena mungkin di musim hujan air minum juga rawan tercemar coliform, sehingga ketika di beberapa jurnal di musim penghujan kematian cempe menjadi lebih tinggi. Nah, gitu sahabat semuanya. Nah, sahabat semuanya, satu itu di saluran pencernaan. Nah, obat-obat yang kita perlukan apa? Sebenarnya yang paling utama adalah kita hilangkan sumbernya. Nah, kalau memang di sumbernya di air minum, maka kita bersihkan air minumnya. Kalau memang sumbernya ada di air susunya, maka kita bersihkan air susunya. Kita pastikan, kita cek aja air susunya, apakah air susunya terkandung kontaminasi dari E. coli, coliform, ataupun dengan Staphylococcus, Streptococcus, atau bakteri yang lainnya. Itu penting. Kalau memang terbukti ini ada kandungan kumannya, maka segera kita bersihkan. Bisa kita pasteurisasi atau kita carikan air susu dari yang lainnya. Nah, itu. Jadi pentingnya kita melakukan diagnosa laboratoris, salah satunya itu kita bisa menguji air minumnya, kita bisa menguji air susunya, kualitas susunya itu di laboratorium kesehatan hewan, Balai Veteriner Lampung atau yang lainnya, itu kita bisa pastikan. Nah, sahabat semuanya, itu penting banget sehingga bisa terselamatkan, tidak harus langsung diberi antibiotik dan segala macam. Dan yang terakhir adalah parasit yang menyebabkan diare. Salah satunya adalah parasit tadi, Coccidia menyebabkan diare yang profus ataupun diare yang encer banget, kemudian ada diare yang berdarah. Nah, ini kakak beradik. Ketika ada Emeria atau koksidiosis, biasanya temannya adalah Clostridium perfringens. Nah, maka ya kita wacanakan mulai sekarang, coba kita wacanakan supaya bagaimana kita selamatkan cempe-cempe kita, dengan salah satunya adalah dengan vaksinasi terhadap Clostridium perfringens tipe C, tipe D, dan Clostridium tetanus yang menyebabkan kejang, yang menyebabkan kaku. Itu banyak kejadiannya. Nah, sahabat semuanya, itu kemudian kita berikan antibiotik yang memang perlu di saluran pencernaan. Kita familiar dengan namanya trimethoprim sulfa atau marfloxacin. Kemudian kita berikan juga pelapis ususnya, kaolin pektin, itu penting juga. Kemudian elektrolit itu penting banget, karena ketika si cempe sudah mengalami dehidrasi, maka elektrolit sangat membantu. Elektrolit yang mempunyai warna, yang mempunyai rasa, cenderung ini bisa memudahkan si cempe untuk bisa minum seperti itu. Atau kalau sudah benar-benar parah, bisa dilakukan infus melalui
selang infus. Kita berikan larutan oralid ataupun larutan glukosa masuk ke dalam peredaran darahnya. Itu cara menolongnya salah satunya. Nah, sahabat semuanya, maka monggo dikoreksi bareng-bareng. Sayang sekali kalau anak-anak F1 F2 dari PUR, dari Saanen itu harus terancam nyawanya, harus mati karena memang infeksi-infeksi yang ada di lingkungannya. Nah, sahabat semuanya, kita perhatikan, kita pastikan juga farm kita bebas dari PMK, ataupun kalau sudah ada PMK harus kita benar-benar paham, harus care. Ketika cempe lahir, pastikan dia mendapatkan susu. Kalau nggak ada mendapatkan susu, harus siapkan DOT, dikasihkan minum dengan DOT. Nah, kalau milk replacer, susu-susu formula ini hanya susu-susu yang memang kualitas terakhir harus kita berikan, bisa kita berikan menjadi alternatif. Tetapi yang paling bagus, kalau memang ada susu dari induknya, susu yang induknya bagus. Kalau enggak, dari susu sapinya. Dari susu sapi yang memang benar-benar tidak terkontaminasi juga baik untuk si cempe. Nah, sahabat semuanya, dekontaminasi, desinfeksi, dan biosecurity di kandang juga menjadi catatan yang bagus. Karena ketika memang agen-agen infeksi ini ada di lapangan, maka harus kita bersihkan dengan biosecurity. Nah, silahkan dilakukan disinfeksi secara rutin di kandangnya. Kemudian tadi pastikan air minumnya bersih, pastikan air susunya juga bersih, kandangnya juga bersih. Itulah fungsi kebersihan menjaga supaya cempe-cempe kita selamat. Nah, sahabat semuanya, mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.